Amin. Saudara hanya bisa melihat pintu terbuka di surga, artinya begini, saudara harus mengalami yang namanya realita open heaven itu. Amin. Kita bukan saja dengar firman ini sebagai satu statement, 20 tahun langit terbuka, 20 tahun langit terbuka, 20 tahun langit terbuka. Tapi kalau saudara tidak ada di sana, apa artinya? Artinya kita harus benar-benar mengalami realita dari open heaven itu. Amin. Saudara lihat, Yesus sendiri mengalami open heaven ketika pertama kali dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Waktu Alkitab bilang Yesus keluar dari air, apa terjadi? Langit terbuka. Lalu suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kalau saudara mengalami open heaven, yang pertama identitas saudara harus jelas. Amin. Tahu tentang siapa identitasmu, siapa dirimu. Ingat, kita adalah generasi Kristus. Sebab rohmu yang baru itu berasal dari Kristus. Itu yang disebut roh Kristus, bukan roh kudus. Ingat, kita adalah generasi Kristus. Sebab rohmu yang baru itu berasal dari Kristus. Itu yang disebut roh Kristus, bukan roh kudus. Jelas, roh kudus itu beda dengan roh Kristus. Dari nama saja sudah beda. Roh Kristus artinya roh yang diurapi. Kalau roh kudus itu yang mengurapi. Jadi jangan bilang roh Kristus beda dengan roh kudus, itu sesat. Yang sesat siapa? Yang error siapa? Dari segi nama aja udah beda. Kalau pemahaman seperti itu, maka kita sedang memahami doktrin Dwi Tunggal. Oke ya, saya jelaskan ini ulang buat saudara. Dwi Tunggal itu dipahami oleh gereja-gereja Ortodoks Timur. Mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu berasal dari Bapa, makanya disebut Roh Allah. Kalau dia keluar dari Yesus, dia disebut Roh Kristus. Doktrin kita kan Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu yang disebut Esa. Kalau cuman Bapa saja itu bukan Allah. Kalau cuman hanya Roh Kudus bukan Allah. Kalau firman saja itu bukan Allah. Harus tiga-tiganya baru disebut Allah. Amin. Ini yang disebut Tritunggal. Ya, oke. Jangan berdebat. Firman bukan untuk diperdebatkan. Firman juga bukan untuk dipertanyakan. Amin. Tidak mengerti, nanti Roh Kudus yang memberi pengertian. Amin. Sekarang tugas saudara makan saja. Amin. Iya. Sebab waktu orang duduk makan, dia tidak tanya, nasi ini mengandung apa ya? Karbohidrat berapa kalori ya? Dia tidak tanya ikan ini proteinnya berapa persen, vitaminnya berapa persen, ya kan? Serat kasarnya berapa? Tidak. Ya kan? Kalau saudara bertanya pergi di laboratorium. Waktu saudara makan, lihat makanan apa yang lapar, makan saja. Ya kan? Waktu saudara dengar firman, jangan bertanya. Yang membuat pertanyaan itu ada di pikiranmu. Ada di level jiwamu. Roh tidak pernah bertanya. Roh itu terbuka lalu makan saja. Terima saja. Karena itu supaya saudara bisa terima firman, jangan pakai akal, jangan pakai logika. Katakan amin saja. Gitu ya. Waktu yes, amin, yes, amin, yes, amin, yes, amin. Saudara mengerti. Amin. Otakmu yang dangkal itu, yang sulit untuk mengukur kedahsyatan Tuhan, tiba-tiba kalau mengerti apa yang Tuhan mau.